Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin gallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kami muliakan, kami doakan, kami harapkan keberkahannya, para alimil ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus kami sampaikan salam ta'zim kepada yang hadir Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Al-Habib Rizak Al-Jufri, Kiai Haji Wahdi Alawi, Kiai Haji Mujib Qulyubi, Kiai Haji Masrukhin, Kiai Haji Saleh dan seluruh ustadz dan ustadzah, para a'immah khususiyah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan bersama-sama hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa ballagha aqsa munahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi'ulumi sairi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami sampaikan salam ta'zim dan doa kepada keluarga dalam Hadratus Syekh Yai Usman Al-Ishaqi dan juga kepada keluarga besar Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi dan juga beserta seluruh keluarga, anak dan cucunya yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada jajaran kepengurusan baik tariqah atau majlis al-khidmah dari pusat sampai daerah, wabil khusus ketua umum yang hadir Pak Huripan beserta seluruh jajarannya, sahibul bait Bapak Mukhalis yang mudah-mudahan juga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kawan-kawan dari teman-teman Ukhsafi Kopler Community yang alhamdulillah insyaallah senantiasa diberi istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi generasi-generasi yang manfaat di kemudian hari, wabil khusus untuk majlis al-khidmah yang tercinta ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa kami sampaikan salam teristimewa, salam cinta dan rindu kami senantiasa kami ucapkan kepada seluruh tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di malam hari ini dengan niat serta tujuan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkahan zikir yang kita baca di malam ini, keberkahan salawat yang dilantunkan di malam ini, juga keberkahan para guru, wabil khusus Hadratus Syekh Yai Haji Ahmad Asrari yang hadir datang membawa dosa, pulang dosanya diampuni Allah, yang datang dengan hajat pulang hajatnya digabul oleh Allah, yang rezekinya masih sulit dibuka pintu rezekinya oleh Allah, diistiqamahkan ibadahnya oleh Allah, dimanfaatkan ilmunya oleh Allah, dibarakahkan kehidupannya oleh Allah fid din wad dunya wal akhirah.
amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapan syukur malam ini kita haturkan, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan memberikan nikmatnya yang begitu besar di malam ini kepada kita hamba yang penuh dosa dan kekurangan. Diberikan nikmat yang jikalau harta di muka bumi ini dikumpulkan untuk membeli nikmat ini, niscaya tidak akan mampu membelinya. Nikmat tersebut adalah ketersambungan batin dengan Allah. Yang kedua, ketersambungan batin dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, ketersambungan batin kita dengan para aulia dan salihin. Hadirin yang dimuliakan Allah, atribut Islam bisa didapat di mana-mana. Siapapun boleh pakai peci, siapapun boleh pakai gamis, siapapun boleh pegang Quran, tapi tidak siapapun bisa tersambung hatinya dengan Allah. Tidak siapapun hatinya bisa tersambung dengan Rasulullah. Ketersambungan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang memang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nantinya menggapai ridha Allah dan bahagia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersentuh hati ini mendengar kisah yang disampaikan baru saja oleh Ketua Umum Al-Khidmah Pak Uripan, bagaimana cerita atau sejarah sehingga Al-Khidmah di Karawang ini bisa terbentuk. Tapi kalau saya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak heran melihat dampak daripada cahaya-cahaya ilahiyah, cahaya-cahaya Mustafawiyah yang terlahir dari Majlis Al-Khidmah, wabil khusus yang dibawa oleh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari, sehingga bisa tersebar cahaya itu di penjuru Indonesia ini, tidak lain dan tidak bukan karena beliau memiliki 3 nikmat tadi yang tidak sembarang orang bisa memiliki nikmat itu, yaitu ketersambungan dengan Allah, ketersambungan dengan Rasulullah, dan ketersambungan dengan aulia wassalihin. Sehingga dengan nikmat itulah beliau mampu menyambung kita yang jauh dari Allah ini, menyambung kita yang jauh dari Nabi Muhammad ini untuk bisa bersambung kepada Allah, bersambung kepada Nabi Muhammad, bahkan sekalipun jasad beliau sudah tidak hidup di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau boleh jujur, saya pun tidak pernah berjumpa dengan Kiai Ahmad Asrari, tapi alhamdulillah saya bisa hadir, bisa bertabarruk di berbagai majlis-majlis beliau dan bisa kenal dengan orang-orang yang hidup dengan beliau. Yang saya dapati dari beliau 2 hal yang sulit didapati oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Hal yang pertama yang saya dapati dari beliau adalah ketulusan dan keikhlasan beliau di dalam membangun majelis ini. Hanya tujuannya Allah dan Nabi Muhammad SAW, sehingga meskipun figur itu sudah tidak ada, secara fisik beliau sudah tidak hidup bersama Majlis Al-Khidmah, bersama Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, tapi kemanfaatannya bukan meredup, justru makin berkembang dan berkembang. Kalau kita perhatikan, 16 tahun kurang lebih Romo Kiai Haji Ahmad Asrari meninggal dunia. Sampai detik ini mendengar cerita, seminim pengetahuan saya dari teman-teman Al-Khidmah, bahwa Al-Khidmah ini berkembang pesat justru setelah meninggalnya Romo Kiai Haji Ahmad Asrari. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah, tidak banyak majelis taklim, tidak banyak tokoh-tokoh yang membangun lembaga kemudian bisa istiqomah kemakmurannya
tersebar keberkahannya, dirasakan kemanfaatannya setelah pemimpin atau pengasuh majelis itu meninggal dunia. Yang terjadi justru menyurut, yang terjadi justru vakum, yang terjadi justru bubar, na'udzubillahi min dzalik. Tapi subhanallah, majelis ini beliau wafat justru lebih besar, lebih banyak, bahkan sampai ada majelis yang ditaksis sama beliau, dapat isyarah dari beliau untuk dibuka setelah beliau meninggal. Salah satunya dalam majelis Karawang ini. Kalau bukan karena Yai Asrori datang ke Pak Mukhalis, tidak akan kita kumpul di sini untuk berzikir menyebut la ilaha illallah. Tidak akan kita duduk di sini untuk membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah salah satu dari sekian banyak hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan deklarasi cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Coba simak baik-baik Bapak Ibu, bagaimana Allah dalam hadis qudsinya saat ingin mendeklarasikan kecintaannya kepada seorang hamba. Allah bilang kepada malaikat Jibril alaihi salam dalam hadis qudsi di riwayat Muslim, bahkan banyak ulama-ulama muhaddits yang meriwayatkan hadis ini. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. Wa qala, dan Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Wahai Jibril, saya Allah mencintai fulan, tolong cintai ia. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fi ahli sama. Setelah Jibril mencintai orang tersebut karena Allah mencintainya, Jibril pun turun ke langit dan berseru kepada penduduk langit, ya ahlus sama, atau ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka orang tersebut dicintai oleh penduduk langit. Kemudian setelah itu, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap orang yang mendapatkan cinta Allah? Thumma yudha'ul qabulu fil ard. Setelah itu, secara otomatis, karena Allah mencintainya, malaikat mencintainya, ahlus sama mencintainya, maka Allah letakkan penerimaan yang tidak masuk di akal. Allah ciptakan simpatik-simpatik bagi seluruh penduduk-penduduk yang ada di muka bumi. Kalau saya tanya yang hadir saat ini, boleh saya menilai mungkin dari 100% yang hadir, saya kira yang kenal dengan Yai Ahmad Asrori cuma 50% atau mungkin bisa kurang. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa hadir di sini? Kondisi ini saya saksikan bukan cuma di sini, alhamdulillah Bapak Ibu. Saya pernah hadir di beberapa majelis. Salah satunya belum lama, 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saya dengan Pak Uripan hadir di Pekalongan. Itu saya tiap tahun hadir dalam acara maulid itu. Dan jamaah yang hadir jujur tidak pernah lebih dari 500 orang. Tapi kemarin 1 minggu yang lalu kurang lebih, kita pakai Al-Khidmah kerjasama, kita bersatu padu untuk bikin acara Haul Akbar dan Maulidur Rasul di kota Pekalongan. Subhanallah, yang hadir di tempat itu kita bikin besek 1800, tapi yang hadir lebih besek gak sampai kebagian. Saya tanya sama Sohibul Bait, ini jamaah Al-Khidmah dari mana? Dia bilang sama saya, Beb, kalau jamaah Al-Khidmah identiknya pakai peci putih, gamis putih, pakai kerudung putih, baju putih yang perempuan. Biasanya kayak gitu. Yang hadir kemarin banyak yang nggak pakai peci putih. Subhanallah, ini orang yang nggak kenal sama Yai Asrori tapi makmur datang ke majelis sebab beliau, sebab qabul yang Allah taruh di muka bumi itu. Orang-orang bisa menyebut Allah, bisa menyebut nama Nabi Muhammad, yang artinya jika seseorang menyebut Allah maka dia disebut oleh Allah. Jika seseorang menyebut nama Rasulullah maka dia disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah, kalau mau diceritakan lagi mungkin bisa panjang lebar, tapi saya kira
kita tidak salah tempat menggantungkan nasib, wabil khusus nasib akhirat kita di tempat, di majlis yang tidak ada keegoisan duniawi di dalamnya, tidak ada kepentingan duniawi di dalamnya. Silahkan hadir di majlis al-khidmah cabang manapun, maka Anda akan mendapatkan tartibnya, Anda akan mendapatkan rundown acaranya dari awal sampai akhir sama, tidak ada beda sama sekali. Maka orang yang ingin membersihkan hatinya, ingin menyambung batinnya dengan Allah, ingin menyambung batinnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengatakan tempat ini adalah tempat yang paling tepat bagi orang yang ingin mencari ridha Allah dan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di zaman sekarang kita sudah masuk di zaman yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memprediksikan kondisi zaman ini. Saat dicocokkan antara kondisi zaman sekarang dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata zaman ini sudah sampai di zaman yang para anbiya wal mursalin dahulu berlindung kepada Allah agar tidak diutus menjadi nabi di zaman ini. Gak sembarang Bapak Ibu, ada nabi yang Allah utus di zaman ini, berarti itu nabi yang paling kuat, nabi yang paling mampu untuk menanggung beban fitnah zaman yang begitu luar biasa. Dan cocok Allah Subhanahu wa taala utus buat zaman seperti kita ini seorang nabi yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabiur Rahmah, nabi pembawa rahmat untuk alam semesta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak kebayang Bu, Pak, kalau yang diutus di zaman sekarang ini bukan Nabi Muhammad, nggak kebayang. Andai saja Allah utus di zaman sekarang ini Nabi Nuh alaihi salam, silahkan buka ceritanya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ribuan tahun beliau berdakwah untuk menebarkan la ilaha illallah, tauhid, tiada Tuhan selain Allah, penolakan demi penolakan, dari suku ke suku, dari manusia ke manusia, ditolak luar biasa dakwahnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, diintimidasi, dikucilkan. Tapi apa yang terjadi oleh Nabi Nuh alaihi salam? Beliau karena memang bukan Nabi Muhammad, beliau bukan Rasulullah, bukan khatamul anbiya, bukan sayyidul mursalin, saat menghadapi kondisi fitnah yang begitu luar biasa, beliau mengangkat tangannya dan berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Di saat umat menolak dakwahnya, Nabi Nuh pun mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, jangan kau sisakan satu pun daripada umat saya yang bisa selamat jika mereka kufur kepadamu, mereka tidak beriman kepadamu ya Allah. Maka diturunkan banjir bandang sehingga hancurlah itu semua kaum yang hidup di zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Pun terjadi dengan Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Saat mendapati penolakan dari umatnya, apa yang terjadi? Beliau meminta kepada Allah untuk diturunkan angin tofan dan menghabiskan semua makhluk, semua manusia yang hidup di zamannya Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat diusir dari kampungnya, dilempari kotoran dalam sujudnya, dikucilkan keluarganya, perangi golongannya, disiksa pengikutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum saya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak faham, mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Bahkan sampai Nabi Muhammad mengatakan, law wada'atis syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu abadan. Andai Allah letakkan matahari di pundak kanan saya, bulan di pundak kiri saya untuk meninggalkan perjuangan dakwah ini,
demi Allah saya tidak akan pernah tinggalkan, kata Nabi Muhammad, meskipun saya harus terpotong-potong, meskipun daging saya harus terpotong-potong, kata Rasulullah SAW. Nabiur Rahmah, yang mana sifat rahmatnya ini diserap oleh ulama, sifat kasih dan sayangnya ini diserap oleh para pewarisnya, oleh keturunan-keturunannya yang mengikuti jalur datuknya, sampai dirasakan oleh kita yang hidup di hujung zaman ini, bisa merasakan kasih sayang, bisa merasakan rahmah yang dibawa oleh mereka, sehingga kita bisa saling mencintai satu dengan yang lainnya, bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu semua karena sebab Allah menurunkan kepada kita Nabi yang membawa rahmatan lil alamin. Yang saya mau angkat ini Bapak Ibu, yang saya mau bicarakan, kenapa saya dahulukan tentang rahmatnya Rasulullah, karena umat sekarang ini sudah krisis rahmah. Umat sekarang ini kondisinya tentang kasih dan sayang, saling cinta satu sama lain, itu butuh pembenahan total. Mereka sudah mulai meninggalkan Nabi Muhammad, sudah mulai ditinggalkan aulia wassalihin yang membawa kasih dan sayang serta kedamaian di antara umat Islam, lebih-lebih di antara umat beragama. Sampai kondisi kita sekarang masuk dalam prediksi hadis Nabi yang mengatakan, yushikul umam an tada'a alaihim kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang satu masa umat akan dikepung, umat akan diserbu sebagaimana makanan yang nikmat diserbu oleh orang-orang yang sedang lapar. Apa yang mengepung umat? Umat tidak dikepung dengan krisis, umat tidak dikepung dengan kemiskinan, umat tidak dikepung dengan hal-hal duniawi, tapi umat dikepung akidahnya, dikepung akhlaknya, dikepung idolanya, dikepung majelis-majelis taklimnya, dikepung keikhlasannya di dalam berdakwah, dikepung kelurusannya di dalam menjaga prinsip keimanan kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Banyak yang pakai peci, banyak yang pakai gamis, banyak yang pakai sorban, banyak yang pakai imamah, tapi perilakunya tidak mencerminkan ridhanya Allah, tidak mencerminkan keimanannya para sahabat, keimanannya para aulia, yang orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kondisi seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bilang antum kathir, karena sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kondisi seperti itu karena kita jumlahnya sedikit? Lah, Nabi bilang bal antum kathir, saat itu antum banyak, bahkan mayoritas, walakinnakum guthaun ka gutha'is sail. Kamu boleh banyak, tapi kamu bagaikan buih yang bertebaran di lautan. Buih di lautan itu dia tidak punya prinsip, dia ikut kemana arah angin mengarahkannya. Kalau angin ke timur dia ikut ke timur, angin ke barat dia ikut ke barat, angin ke utara dia ikut ke utara. Kemanapun angin membawanya dia akan terombang-ambing dengan itu. Dalam kondisi seperti ini, la yanzi'annallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Saat kondisi seperti itu, Allah akan cabut wibawa Islam di hadapan musuh-musuh Islam. Islam mulai diobok-obok, Islam mulai diacak-acak, dibenturkan satu dengan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kunu lillahi ikhwana, dan bangunlah, hiduplah kalian saling bersaudara satu sama lain. Mulai ke Islam mulai dihinakan, sudah tidak ada harga dirinya, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan umat muslim itu sendiri. Saat itulah la yakdhifannallah fi qulubikumul wahn. Saat itu Allah akan tanamkan dalam hati kaum muslimin penyakit yang namanya penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sekarang kita sudah di kondisi seperti ini. Kita sudah di kondisi yang diprediksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka umat saat ini Bapak Ibu membutuhkan titik balik. Kita saat ini membutuhkan muara untuk kembali. Jangan sampai kita menjadi buih yang terombang-ambing di lautan, yang ikut dengan hal-hal yang viral sekarang, mengikuti dengan gaya-gaya yang baru sekarang. Kita punya idola yang sudah dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Idola yang sempurna, bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan,
mau kita santri, mau kita ulama, kita pengusaha, kita pejabat, Nabi Muhammad adalah contoh yang sempurna, membawa contoh yang terbaik untuk kehidupan bahagia seorang muslim. Maka jika kita tidak memiliki titik kembali di zaman ini, di zaman di mana yang haram menjadi halal, halal menjadi haram, tidak bisa lagi dipercaya orang yang memakai atribut muslim, dia pakai peci, dia pakai gamis, tapi tidak bisa dipercaya, sehingga banyak kasus-kasus yang menjerat ulama. Fitnah kita rasakan menyerang umat dari mulai ulama sampai awam, kaya sampai miskin, pejabat sampai rakyat, sudah terjerat dengan fitnah yang sebabnya karena cinta dunia dan takut terhadap kematian. Jikalau dalam kondisi seperti ini kita tidak punya titik kembali, kita tidak punya muara untuk kembali memperteguh keimanan, mengembalikan prinsip keislaman kita untuk mencari ridha Allah dan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, fa na'udzubillahi min dzalik, kita akan wafat dalam keadaan iman sudah dicabut oleh Allah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis seperti ini yang judulnya cuma dua, zikir akbar dan maulidur rasul, isinya di dalam untuk berzikir, menyebut nama Allah yang gunanya adalah membersihkan hati dari rasa dengki, cinta dunia, rasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain. La ilaha illallah adalah satu-satunya zikir yang bisa membersihkan hati seseorang. Nabi SAW pernah bersabda, innal qalba la yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Sahabat bertanya, fama jala'uha ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa obat untuk membersihkan karat itu? Maka Rasul pun menjawab, jala'uha la ilaha illallah. Yang mampu membersihkan karatnya hati adalah la ilaha illallah. Sehingga kita duduk dari awal, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan harapan agar hati bersih. Setelah hati bersih, maka diisi dengan maulidur rasul, diisi dengan salawat. Cahayanya Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam hati tersebut, jika Muhammad sudah bersemayam di dalam hati seorang hamba, maka iblis tidak akan berani untuk masuk ke dalam hati hamba tersebut. Akan makmur hatinya dengan sifat-sifat terpuji, semangat tubuhnya untuk beribadah, lancar hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.